Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, kita akan bersama memasuki pemberitaan firman Tuhan yang didasarkan pada 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12 dalam judul perikop pengharapan iman dan kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Kami mohon lawatlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Pengharapan iman dan kasih yang demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Sidang jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan, hidup kita di dalam dunia ini bukanlah seperti jalan tol yang bebas dari hambatan. Pada suatu ketika kita pasti akan berjumpa dengan namanya persoalan dan penderitaan di dalam hidup ini. Bisa jadi dalam rupa sakit penyakit, dalam rupa tekanan ekonomi, dalam rupa persoalan-persoalan besar kecil yang dialami oleh pribadi maupun keluarga, yang membuat kita merasa menderita, yang membuat hidup kita berjalan tidak seperti apa yang kita inginkan. Saudara, orang bijak pernah mengatakan bahwa bagi orang yang kuat, penderitaan akan memberikan kekuatan. Tetapi bagi orang yang lemah, penderitaan akan menghancurkan. Tentu kerinduan kita kuat dan selamat ketika kita melewati berbagai macam kesulitan dan penderitaan di dalam hidup ini. Kita tidak ingin dihancurkan olehnya. Dan tentu kita bertanya,
Bagaimana supaya kita kuat, supaya kita selamat melewati badai di dalam hidup ini. Hari ini kita akan bersama belajar meliti kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan petunjuk bagi kita sekalian. Saudara, surat Petrus dikirimkan kepada jemaat Tuhan diaspora atau perantau yang ada di daerah Asia Kecil dan sekitarnya. Pada saat itu jemaat Tuhan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Itu dituliskan di dalam ayat yang ke-6 dalam bagian nas pada hari ini. Saudara, surat 1 Petrus ingin menguatkan dan memberikan petunjuk bagi jemaat Tuhan ketika mereka menghadapi duka yang disebabkan oleh berbagai-bagai pencobaan dan penderitaan itu. Apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus kita ambil ketika kita ada di dalam situasi yang demikian? Saudara, nas hari ini dibuka dengan suatu ungkapan yang sangat luar biasa. Ingatlah untuk senantiasa mengucap syukur. Kemudian dikatakan bergembira dan selanjutnya bersukacita. Itu ditulis di dalam ayat yang ketiga, keenam, dan yang ke-8 dalam bagian nas ini. Ketika kita ada dalam situasi yang tidak mudah dalam hidup ini, satu hal yang tidak boleh kita lupakan, mengucap syukurlah, bergembiralah, dan bersukacitalah. Bagaimana kita mampu melakukan semuanya itu? Dan dalam bagian nas firman Tuhan pada hari ini dikatakan, dasar kita untuk senantiasa bermegah adalah sebab Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan jaminan bagi kita sekalian untuk mampu, kuat dan selamat menghadapi berbagai-bagai persoalan, penderitaan dalam hidup ini. Seberat apapun keadaan kehidupan yang kita hadapi, sekali-kali tidak akan membinasakan, mencemarkan dan melayukan keselamatan yang sudah dijamin melewati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, apa manfaat ketika kita sanggup untuk mengucap syukur, bergembira, bersukacita di dalam keadaan yang tidak mudah? Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Karenanya ketika kita mampu untuk melakukannya, maka kita akan dipenuhi dengan energi dan kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang pertama, untuk senantiasa berpengharapan baik di dalam Tuhan. Ingat bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan kita melalui kebangkitannya hari ini dan juga nanti. Dan yang kedua, untuk kita bisa mengolah pencobaan penderitaan dalam kehidupan kita ini sebagai cara untuk memurnikan iman kita. Iman itu seperti emas, berbagai-bagai pencobaan itu seperti api. Ketika kita dimampukan untuk melewati api-api pencobaan itu, maka iman kita akan semakin kuat dan tangguh untuk senantiasa melihat di balik hujan senantiasa ada pelangi. Dan yang ketiga, kita akan dimampukan untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam setiap masa sulit pun masa senang dalam kehidupan kita, dan tetap boleh merasakan kasih Tuhan yang besar yang senantiasa disediakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang percaya dan berharap kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, ingatlah, tetaplah berdoa, berpengharapan, beriman, dan hidup dalam kasih dalam sepanjang hidup kita, dalam susah dan senang kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.